Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Darsuli di XDS Channel, memberikan informasi atau memberikan semangat baru bahwa COVID itu tidak berbahaya sama sekali. Oke, jangan lupa atau aja kelalen ya karo channel nyong Darsuli, like, komen, dan share, dibagi ke teman-teman sosial media teman-teman sekalian, serta subscribe ya, mumpung gratis, orang bayar, orang dijaluk duitnya butuh, paketannya ya butuh, selalu nempel nang HP sampean. Kayak kue orang Indonesia seneng sing gratis ya, ang gratis gue senengnya rebutan kayak oleh bantuan sembako ya. Mumpung ini gratis, silakan berebut. Bagi yang menemukan channel saya ini, semoga kalian juga dimudahkan bahagianya serta sehat selalu, panjang umur, dan terbebaskan dari wabah pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Lanjut, salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan dari Ustadz sih, kalau saya bukan Ustadz, cuman ngikutin aja, pernah denger ini sedikit ya, kayak Ustadz setitik, nggak banyak-banyak. Katanya sih seperti itu. Kita selalu dalam berbuat selalu membaca bismillah, sholawat serta salam agar selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang selalu memberikan rahmat dan inayahnya terhadap kita semua pengikutnya sampai ke yaumil akhir. Baik, saya akan lanjutkan tentang pengalaman saya pribadi dengan terkenanya wabah pandemi COVID-19 yang lagi melanda dunia ya. Bulan Juli itu serentak hampir melonjak, sulit terbendung ya. Salah satunya saya terkena, tapi saya tidak memeriksakan diri ke dokter karena ya memang badan saya panas, letih, lemah, lesu, loyo ya, pokoknya yang lembek-lembek lah, letoy. Jadi kayak tidak berstamina, badan meriang, dingin, lemas. Kemudian 3 harinya saya penciuman tidak terasa, tapi saya tetap santai saja, nggak terlalu cemas, hadapin saja, nikmatin. Karena ya dari dulu juga, selama kita dari kecil juga pernah sakit ya, yang panas dingin, yang mencret, yang pusing, yang batuk. Saya kira itu bukan sesuatu penyakit yang baru, yang dari dulu juga sudah ada, cuman namanya sekarang aja mungkin COVID itu kan istilah bahasa zaman sekarang ya. Satu, saya memahami dan meyakini ada 4 kriteria ya di dalam tubuh kita yang sangat ajaib menurut saya. Tahu persis karena saya juga bukan seorang ahli dokter, tapi pernah dengar cerita. Itu satu, yang pertama, dalam kondisi sakit kita harus banyak istirahat, banyak tidur ya. Di dalam tubuh kita itu setiap 2 atau 3 kali sehari sampai 4 hari itu mengalami generasi sel. Jadi sel tubuh kita ya akan mengalami kerusakan akan diperbaiki secara
alami di dalam tubuh kita. Nah, sel itu akan memperbaiki dengan sistem organ tubuhnya dengan sendirinya itu dikala kondisi kita tertidur pulas atau kita tidak stres. Nah, dalam tertidur pulas itu tubuh akan meregenerasi sel di saat hening. Puncak tidur pulas yang tanpa mimpi sudah ya dibilang dicolek pun nggak terasa, dipanggil pun tidak terdengar. Itulah puncak tertinggi di dalam orang yang sedang tertidur itu. Disitulah sel akan bekerja dengan baik, memperbaiki sistem organ tubuhnya secara alami. Nah, setiap 2 sampai ke 4 hari itu akhirnya jadi akan sembuh pasti. Yang kedua, dalam tubuh kita tuh ada sel darah putih ya. Darah putih di saat orang terkena virus ataupun wabah atau sedang sakit, dokter selalu menganjurkan banyak istirahat, banyak tidur. Karena dengan tidur itu sel darah putih juga meningkat. Makanya kita sering dengar kalau orang tidur pagi, orang sehat, itu justru bahaya. Karena sel darah putih akan meningkat, yang akhirnya berdampak suka ngantuk, letih, menyerang, terkena penyakit liver atau beri-beri ya, itu yang badannya gemuk, bengkak, kayak gajah, kayak jangan tidur mulu nanti busuk. Seperti itu ya. Nah, itu tadi kalau orang yang sedang sakit terkena virus itu sel darah putih itu mampu melawan bakteri dan dia akan membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang kedua. Ketiganya, tubuh kita itu akan mengalami kontraksi dan spontan. Reaksi tubuh kita ketika ada suatu wabah itu pasti biasanya demam. Demam itu sesuatu yang wajar, normal setiap manusia, karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu tubuh kita melakukan sebuah perlawanan. Makanya panas, demam itu wajar. Jadi tenang saja, nggak apa-apa. Karena yang penting tadinya kita nggak apa-apa, sehat ya, dalam kondisi sehat. Karena mungkin imun tubuh sedang menurun, serangan bakteri itu semakin tajam. Maka dianjurkan ya memang istirahat. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan reaksi. Contoh, kalau dari hidung akan bersin. Kalau di tenggorokan dia akan batuk. Kalau di dalam perut akan melilit, diare, mencret. Seperti ya. Jadi dia ingin mengeluarkan BAB, dia melilit perutnya. Makanya saya lihat tinjanya menjadi encer. Ya kalau bagi teman yang tidak memahami tinja itu kan bahasa dokter, saya juga dulu baca tinja itu apa nggak tahu ya, ternyata ya kalau bahasa Jepangnya mah tembelak ya, tembelak lestrak jadi mencret gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya telepong, kira-kira seperti itu ya. Telepong alias tanah air Indonesia. Tuh. Nah, biasanya alternatif jambu batu pakai pucuk daun jambu batu yang masih muda. Itu memang dia agak sepet untuk memadatkan tinja. Atau kalau di Jawa dulu saya kembang nangka yang sudah berbuah yang akan menjadi nangka, tapi dia yang tidak bisa berkembang menjadi besar, dia agak kuning, dia akan mati, tidak jadi nangka. Nah, itu di kampung saya namanya bebal ya, bebal karena untuk apa? Bebelin biar bebel.
nggak encer ya, jadi nggak BAB mulu. Nah itu akan padat, jadi nanti sembuh. Cuman biasanya dikasih garam sedikit, itu banyak alternatif. Nah itu salah satunya. Penyakit COVID itu seberbahaya selama kita bisa menyikapi dan menikmati prosesnya. Ya saya juga sendiri kemarin pulih, benar-benar pulih itu 20 hari ya, 20 hari ya, baru fit kembali normal seperti semula ya, sebulan baru beraktivitas ya. Tapi saya tidak terlalu panik, dan alhamdulillah saya juga isolasi mandiri dengan anak istri, gabung bareng, alhamdulillah tidak tertular. Ya mungkin tubuh anak saya atau istri saya sedang imun tubuhnya lagi bagus ya, lagi sehat, sehingga dia tidak terpapar juga. Padahal itu sangat dekat, yang tidur juga bareng sama anak-anak, nggak apa-apa. Dan akhirnya juga saya sembuh alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman siapapun Anda dimanapun berada, khususnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang sedang berjuang melawan wabah pandemi COVID ini, yakin Anda semua itu pasti bisa sembuh, sehat kembali, selama dia satu yang penting mau makan, minum. Dan waktu itu saya juga minum madu, jahe, terus yang hangat-hangat minumnya untuk mengembalikan imun tubuh. Itu juga kalau bisa hiburan, jangan stres ya. Itu yang membuat kita akan menjadi kuat tubuh kita, dan selalu tersenyum, jangan stres, bahagia selalu, dan fokus kepada kesembuhannya. Kalau kita fokus kepada kesembuhan, secara otomatis sel-sel saraf kita itu akan mengarahkan atau mensugesti ke alam bawah sadar kita bahwa kita yakin pasti sembuh. Nah, alam bawah sadar kita akan meyakini apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan sembuh, ya pasti itu sembuh, karena itu adalah sebuah perasaan yang masuk ke dalam bawah sadar kita. Yakin 100% akan kembali normal, karena tadinya juga sehat. Kecuali kalau memang sudah orang-orang yang sudah punya pengalaman penyakit lain atau punya riwayat penyakit lain, sehingga dia badannya drop, atau mungkin juga disebabkan karena stres yang terlalu berat, karena memang beritanya terlalu horor, heboh, dibesar-besarkan, sehingga membuat pikiran otak manusia menyimpulkan ini kondisi bahaya seperti itu. Karena banyak yang tumbang juga, bahkan ahli medis pun banyak yang wafat. Nah itu kan jadi pikiran kita arahnya ke situ ya. Jadi sudah dibikin horor dulu oleh pikiran dan perasaan kita, didramatisi ya. Jadi padahal itu tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Karena itu sudah menjadi horor, ketakutan yang berlebihan, perasaan ke alam bawah sadar kita meyakini bahwa itu bahaya, seolah-olah kita jadi imun tubuh kita drop, menurun, sehingga tidak mampu melawan bakteri virus tersebut. Ya, bagi teman-teman semuanya tetap fokus ya. Anda pasti bisa sembuh. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita semua. Kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita semua terhadap makhluk-makhluknya. Karena di dalam tubuh kita juga ada suatu yang ajaib. Secara alami tubuh akan memperbaiki dan mengembalikan kesehatan seperti itu. Yang penting satu, fokus kesembuhan. Banyakin makan, karena vitamin ya. Biasanya memang kalau lagi sakit itu malas makan, jadi jangan diturutin
paksakan harus makan, karena yang meningkatkan imun tubuh itu dari nutrisi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Tetap semangat, ayo kalian semua pasti sembuh. Jangan sampai wabah pandemi COVID ini memakan korban berikutnya ya. Selama Anda tidak punya riwayat penyakit lain, Anda pasti mampu terbebas dari wabah pandemi COVID ini. Yakin, itu pasti. Karena sudah banyak juga yang pada sembuh. Jadi jangan takut, ikutin prosesnya. Maksimal 2 minggu, 20 hari lah, nanti sembuh. Saya pun seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat cerita pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.